Pengetahuan adalah hasil kegiatan ingin tahu manusia tentang apa saja melalui cara dan dengan alat-alat tertentu. Pengetahuan ini bermacam-macam jenis dan sifatnya. Ada yang langsung dan ada yang tak langsung. Ada yang bersifat berubah-ubah atau tidak tetap, subjektif dan khusus, dan ada pula yang bersifat tetap, objektif, dan umum. Jenis pengetahuan ini tergantung kepada sumbernya dan dengan cara dan alat apa pengetahuan itu diperoleh. Kemudian, ada pengetahuan yang benar dan ada pengetahuan yang salah. Tentu saja yang dikehendaki adalah pengetahuan yang benar ya. Ingin tahu adalah kodrat manusia. Telah disebutkan ya sebelumnya bahwa keinginan atau kemauan merupakan salah satu unsur kekuatan kejiwaan manusia. Keinginan merupakan bagian integral dari tripotensi kejiwaan. Tiganya berada dalam satu kesatuan yang utuh dan bekerja. Cipta, rasa, dan karsa. Tensi karsa inilah yang menjadi dorongan rasa ingin tahu itu muncul dan berkembang. Pada saat panca indera misalnya menyaksikan suatu yang menjala, maka dorongan ingin tahu segera muncul dengan serta-merta yang diakui oleh perasaan heran dan kagum. Dan pada akhirnya pikiran bergerak mengambil peranan aktif. Pikiran lain mencoba memahami dengan cara asosiasi, misalnya suatu itu termasuk jenis apa, lalu dianalisis untuk mendapatkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dan sifat-sifat yang dimilikinya, dan seterusnya sampai pendapat pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan sedalam-dalamnya sehingga puas. Dorongan ingin tahu manusia itu tidak terbatas. Manusia secara terus-menerus ingin mengetahui apa saja sampai ia puas. Sedangkan kapan dan sampai pada taraf mana rasa puas itu ada juga sulit untuk ditentukan ya. Hal ini terjadi karena manusia memang mempunyai sifat bawaan berupa perasaan emosional dan kemauan yang bertindak sebagai potensi kejiwaan itu sendiri. Namun demikian boleh pada waktu pengetahuan tertentu itu mengenal suatu yang diperoleh dengan jumlah alasan, bukti, dan saksi dan sebagainya, maka kepuasan itu mungkin ada walaupun sementara. Ada satu gambaran proses pencapaian pengetahuan yang bisa memberi kepuasan, yaitu rasa heran. Perasaan ini muncul pertama kali ketika orang menghadapi barang atau suatu yang baru mengenjala di hadapannya. Pada saat itu, orang bertanya apakah ini, lalu diperoleh kemungkinan jawaban bahwa barang atau suatu ini adalah jawaban apapun bisa saja muncul pada dirinya sendiri yang didasarkan pada kebiasaan pengalamannya, namun bisa juga atas kesaksian orang lain. Berikutnya, keraguan. Meskipun telah diperoleh kemauan barang atau sesuatu hal, tetapi ia masih merasa bimbang dan ragu atas kebenarannya. Orang lalu bertanya lagi, benarkah ini? Sementara itu terus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam upaya. Semakin banyak mendapatkan informasi, maka semakin menipiskan rasa keraguan itu. Berikutnya, dengan sejumlah informasi pada taraf tertentu orang mulai berkurang keraguannya dan sampailah pada suatu pikiran. Jika dalam keraguan tadi orang dalam pikiran masih setengah-setengah antara pengiaan dan penindakan, maka dalam pikiran ini pikiran mulai condong ke arah pengiaan dan penindakan. Berikutnya, pendapat. Sementara orang masih terus mengumpulkan informasi tentang barang atau suatu hal, pada waktu yang sama setiap informasi diukur dengan alasan-alasan bukti-bukti
saksi-saksi, dan diuji secara terus-menerus. Lebih dari itu, tiap informasi tentang barang atau suatu hal selanjutnya akan dicari referensi antara satu dengan yang lain. Semakin kuat alasan-alasan, bukti-bukti, dan saksi-saksi yang didapatkan, dan semakin lulus dari ujian-ujian yang diberikan, maka semakin kuatlah kebenaran pengetahuan tentang barang atau suatu hal itu. Lebih dari itu, jika relevansi antara pengetahuan informasi yang satu dengan yang lain menjadi jelas adanya, maka dalam satu dengan yang lain menjadi jelas adanya. Maka dalam taraf ini, orang dengan pikirannya telah mempunyai pendapat. Kemudian kepastian. Proses pemikiran akan mencapai tingkah kepastian apabila pendapat yang telah ada itu benar-benar lolos dari ujian dan percobaan yang dilakukan berulang-ulang ya. Pengetahuan yang pasti ini sudah bersifat umum dan objektif. Artinya, berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena memang sesuai dengan kenyataan keadaan, sedangkan taraf pengetahuan sebelumnya masih bersifat khusus dan subjektif. Kemudian, keyakinan. Akibat dari pengetahuan yang pasti adalah pengetahuan yang meyakinkan. Keyakinan ini terus membentuk suatu pendirian kukuh dan tidak bisa diubah. Karena di dalam berisi penuh dengan pengetahuan yang pasti. Keyakinan sebagai produk proses pengetahuan ini berada dengan keyakinan keagamaan. Keyakinan yang pertama mempunyai alasan-alasan bukti-bukti dan dapat diukur secara objektif dengan akal pikiran dan pengalaman-pengalaman. Sedangkan yang kedua muncul dengan secara merata, secara emosional, tidak memerlukan alasan-alasan dan pembuktian-pembuktian kebenarannya.